Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dia yang terindah dalam hidup kita. Dia yang akan siap memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya, Tuhan dan Raja kami. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ya
Tuhan Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada pagi ini kita kembali berjumpa dan akan sama-sama belajar serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Ia telah memberi aku nyanyian baru untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan mendengar mengenai hal-hal mengherankan yang telah dilakukannya bagiku. Mereka akan berdiri dengan takut serta hormat di hadapan Tuhan dan akan menaruh percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di gereja tempat kita beribadah ada satu grup WhatsApp untuk para WL, worship leader dan singers. Siapa yang akan bertugas melayani praise dan worship akan mengirimkan daftar lagu dalam grup tersebut untuk dipelajari oleh yang bertugas pada minggu itu. Kadang-kadang ada lagu yang akan diberi tanda khusus bahwa ini lagu baru supaya dapat dipelajari bersama. Mungkin ini juga yang menjadi pemikiran kita saat mendengar istilah lagu atau nyanyian baru. Sebuah lagu yang baru diciptakan, lirik dan aransemen musiknya benar-benar baru di telinga kita. Sehingga harus berulang kali kita dengar, kita hafalkan, baru kita bisa menyanyi dengan baik. Tentu saja ini bukan pengertian yang salah. Memang yang dikatakan nyanyian baru bisa saja benar-benar sebuah lagu baru yang kita nyanyikan. Namun yang dimaksud di dalam Mazmur yang tadi kita baca tentu bukan sekedar itu pengertiannya. Daud yang menuliskan Mazmur pasal yang ke-40 ini menceritakan kepada kita bahwa ia pernah mengalami kesulitan yang besar, terutama saat Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Saat itu nyawanya terancam dan sangat mungkin ia sudah tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam kesesakannya, Daud berseru minta tolong kepada Tuhan. Tetapi tidak segera itu Tuhan menjawab. Daud harus menunggu pertolongan Tuhan. Dan ketika saatnya tiba, Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib dan memberi kemenangan. Daud menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Daud memang senang dan seringkali mengungkapkan isi hatinya lewat nyanyian, lewat Mazmur, ya. Baik waktu ia diberkati Tuhan, dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati, juga saat Daud mengalami kesulitan dan ketakutan, dikejar-kejar musuh dan sebagainya. Lewat setiap nyanyian yang Daud nyanyikan, Daud ingin memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Daud mau menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Daud menyanyi untuk menjadi kesaksian yang hidup, meneguhkan, memberkati, bahkan membawa orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari kehidupan Daud kita belajar bahwa nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari hati yang diperbaharui oleh kasih dan hadirat Tuhan setiap hari. Nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari pengalaman kita yang baru bersama Tuhan. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan pasti memberikan sukacita yang baru, sehingga lagu yang lama dengan lirik yang sudah biasa kita nyanyikan sekalipun bisa berubah menjadi nyanyian baru yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kitab Mazmur sendiri kurang lebih 6 kali Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk menyanyikan nyanyian baru. Ini satu bukti bahwa Tuhan senang dengan sesuatu yang baru dan memang Tuhan selalu bergerak maju.
Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Tuhan mau menyatakan perbuatannya yang ajaib, karyanya yang besar di dalam hidup kita. Tuhan mau membawa kita masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersamanya. Jadi, mari kita menyanyi. Bukan sekedar karena kita senang dengan lagunya, wah liriknya bagus, aransemen musiknya bagus dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi mari kita menyanyi dan kita nyanyikan pujian itu dengan segenap hati. Sebuah nyanyian dari hati kita yang diperbaharui dari hari ke sehari. Hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, hadirat Tuhan dan berkat Tuhan yang baru. Biarlah nyanyian yang keluar dari mulut bibir kita itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi dengan hati yang percaya. Meskipun saat ini kita belum menerima pertolongan Tuhan, kita sedang menanti pertolongan Tuhan, bahkan kita mungkin mengalami persoalan dan kesulitan yang besar, kita seperti Daud, kita merasa tidak berdaya, mari kita tetap menyanyi, kita tetap memuji Tuhan, menyanyi dengan segenap hati, dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Mari kita menyanyi sebagai ungkapan syukur kita, sebagai perayaan atas kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan mengurapi dan menghidupkan setiap lirik yang kita nyanyikan. Sehingga lewat pujian yang kita nyanyikan, kita dapat menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita dapat menyaksikan bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga orang lain yang mendengar bukan sekedar telinga mereka saja yang dipuaskan, tetapi hati mereka diberkati, dikuatkan lewat nyanyian yang kita nyanyikan. Bahkan sangat mungkin orang lain yang belum percaya dan mendengar nyanyian kita yang kita nyanyikan dengan segenap hati, mereka akan percaya, mereka akan takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, bahwa kami masuk di dalam pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih dan hadirat Tuhan setiap hari, sehingga lewat pujian yang kami nyanyikan, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat pujian yang kami nyanyikan, orang lain diberkati dan dibawa menjadi percaya, takut dan hormat kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku sembahkan